Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Sebelum masuki materi, saya absen terlebih dahulu. Yang saya bilang aja ya. Ya, Pak. Karisma, Hadir. Kasa, Hadir. Bidan. Hadir. Cek kemana Bidan? Hujan Pulang Surabaya. Ari, Amin, Hadir. Agnes, Rahman, Farman. Ya baik. Untuk hari ini materi kita tentang puasa Ramadan. Untuk sebelumnya, sebelum memasuki materi tentang puasa, tadi malam belajar nggak anak-anak? Ya, Pak. Ya Pak. Gimana dong nggak belajar nih? Coba saya tanya pelajaran materi kemarin. Apa saja yang membatalkan puasa? Maju aja. Nggak salah maju. Kami maju lagi. Majuin. Sini. Ayo jangan malu. Jimat, Pak. Jimat. Belajar nggak tadi malam? Coba saya tanya, apa saja yang membatalkan puasa? Sebutkan 3 saja. Makan. Minum. Marah-marah. Masa sholat marah-marah? Yaudah. Anu apa ya? Panggil namanya satu saja. Rizky. Ayo Rizky maju ke depan. Biar semangat sekolah. Gak belajar gimana? Anda apa, Pak? Coba sebutkan rukun puasa. Rukun puasa. Belajar nggak semalam? Enggak, Pak. Lupa. Syarat sah puasa. Syarat sah sholat. Syarat salat Ya. Islam. Enggak, Pak. Selain itu saya lupa. 3 syarat sah sholat. Kamu kalau mau beres sah sholatnya ngapain aja? 3 aja. Syahadat. Ya berdua gitu loh. Lupa, Pak, saya. Belajar ya. Iya, Pak. Ada cuma main game aja. Baik, langsung saja masuk materi yang baru, yaitu tentang puasa Ramadan. Siapa di sini yang tahu tentang puasa? Angkat tangan. Saya. Apa puasa? Puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu. Ya, baik. Tapi kurang sedikit. Siapa yang bisa menambahi? Karisma? Berapa? Jadi puasa berasal dari kata somun yang berarti menahan, seperti yang dikatakan oleh Pak Fahmal tadi. Jadi menahan dari tidak cuma menahan makan, tapi juga menahan dari menahan diri dari hawa nafsu, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian apa hukumnya puasa Ramadan? Wajib. Nah, syarat dan rukun puasa. Syarat adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi sebelum melakukan puasa.
rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dan harus dipenuhi waktu melaksanakan puasa. Jadi bisa membedakan ya antara syarat sah dan rukun puasa. Syarat wajib puasa yaitu yang pertama Islam. Jadi seorang yang ingin puasa itu harus Islam. Tapi mungkin banyak dari agama lain yang mungkin melaksanakan puasa untuk mungkin kesehatan dan juga mungkin ada ibadah tersendiri bagi mereka. Jadi kalau di Islam itu ya syarat wajibnya harus Islam atau balik. Rasulullah SAW bersabda, "Ana Aisyata, ana Rasulullah SAW qala rafi'a qalamun an salasatin anil aina ini hatta yastaiqid wa ani sahiri hatta yakbarawan majaduni hatta yakila'au fiqarahu al-majad." Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan terlepas dari hukum, yaitu orang tertidur hingga ia bangun, atau anak hingga balik, orang gila yang berakal atau sadar. Rawahu Ibnu Majah. Silakan Mbak, tarik mana dulu. Jadi yang pertama Islam, kemudian yang kedua yaitu balik. Gimana? Coba saya tanya, seumpama anak kecil yang belum balik sudah melakukan puasa, apakah dia mendapatkan pahala? Jadi belum balik, belum wajib untuk melakukan puasa, tapi dia puasa, apakah mendapatkan pahala? Masuk rasa? Gimana? Nggak tahu. Apa? Ya insya Allah dapat. Kemudian berbadan sehat. Orang yang puasa syaratnya harus berbadan sehat, tidak boleh sakit-sakitan. Karena di Islam ini mendahulukan sesuatu yang gimana ya? Lebih mementingkan diri daripada ibadah. Seperti sakit nggak boleh dipaksa untuk puasa. Kalau sakit soalnya betul seperti itu. Kemudian bermukim atau menetap. Jadi kalau orang safar itu berpergian bukan nggak boleh dapat rusuk itu keringanan. Jadi disunahkan untuk membatalkan. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi wanita yang suci itu nggak boleh puasa. Bisa dipahami semuanya anak-anak? Bisa. Ya, jangan sampai lupa ya. Habis ini diulangi lagi di rumah. Kemudian mampu melaksanakan puasa. Biasanya orang-orang yang sudah tua itu yang mungkin sudah nggak mampu melaksanakan puasa, ya tidak diwajibkan untuk puasa. Tapi nanti mungkin ada gantinya. Kemudian dilanjutkan rukun-rukun puasa. Jadi di puasa ini ada rukun-rukun. Itu yang pertama niat. Jadi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan itu malamnya sebelum sahur itu wajib niat ya. Enggak seperti puasa sunnah yang bisa didadak. Mungkin niatnya sahur baru niat nggak apa-apa. Kalau puasa Ramadan itu wajib malamnya sebelum sahur.
amalan yang disunahkan pada waktu puasa. Ketika sahur ya, jadi di makan sahur itu ada sunah-sunahnya itu mengakhiri. Seperti apa yang dikatakan Rasulullah, artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, hendaklah makan sahur karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian menggosok gigi. Jadi menggosok gigi itu sunnah ya. Kenapa kok menggosok gigi itu sunnah pada waktu imsak? Karena mungkin menghindari sesuatu yang tidak ketika siang hari ya. Kemudian menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur itu diakhirkan, kalau berbuka itu agak diawalkan. Jadi kalau ada itu langsung dibatalkan, langsung ya minum atau makan kurma. Oh iya, saya masuk. Banyak ya sunah-sunah bulan puasa bulan Ramadan, seperti memperbanyak sedekah. Kita disuruh memperbanyak sedekah, kemudian beri makanan untuk orang yang berbuka, kemudian membaca Al-Quran, ini yang penting. Jadi ketika puasa Ramadan itu sangat disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena ya di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Kemudian ada hal-hal makruh. Apa kok itu makruh? Siapa yang tahu? Ya. Apa Mas Kasar? Yang dibenci. Benci siapa? Dirampok. Jadi di bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu ada hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yaitu berkumur, mainan air, berkumur ketika puasa. Lalu wudhu gimana Pak? Itu kalau wudhu kan ada kaidahnya sendiri. Kamu tahu nggak kaidah fikih yang Nggak tahu. ada rulatul tubidul mahdurat? Tahu nggak? Nggak. Belum nyampe ya. Jadi kalau berkumpulnya ketika wudhu kan syarat sahnya sholat, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau bermain air atau berkumur-kumur tanpa ada sesuatu dimakruhkan ya. Jadi takutnya nanti kalau berkumur-kumur terus nggak sehat aja kumur. Kemudian bersiwak. Kalau bersiwak disunahkan ketika imsak sebelum puasa, jadi berimsak ini juga dimakruhkan ketika berpuasa. Tapi bukannya dilarang ya, cuma dimakruhkan saja. Dan masih banyak ulama-ulama fikih berpendapat tentang menggosok gigi ketika puasa. Kemudian berbekam ini juga dimakruhkan karena ya kita mengeluarkan darah. Kemudian sengaja mengabaikan berbuka. Jadi udah waktunya berbuka, terus nggak cepat dibatalkan, ini makruh. Karena kebalikannya tadi sunahnya mempercepat berbuka. Kemudian berkata kotor. Nah ini anak-anak ini sering berkata kotor ya. Jadi kalau berpuasa itu nggak boleh berkata kotor. Jadi kalau main game itu nggak boleh toksik ya. Apa sih adik-adik? Toksik itu berkata kotor. Jadi kalau puasa terus pengen biar nggak gabut main game boleh, tapi nggak boleh berkata kotor. Terus memperbanyak tidur ini sebenarnya nggak boleh. Dari habis imsak, habis sholat subuh tidur sampai sholat zuhur, kemudian habis sholat zuhur tidur lagi, bukan nggak boleh ya, makruh. Ini sering terjadi di kalangan anak muda, terutama yang cowok. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan puasa.
Jadi ini harus diperhatikan biar puasanya berjalan dengan lancar. Makan dan minum dengan sengaja ini sudah otomatis membatalkan puasa ya. Jadi kalau lupa makan satu piring gimana? Lupa Pak, kan lupa. Dilanjutkan makannya apa dilanjutkan puasanya? Puasanya. Nah, jangan sampai keliru. Ada hadis, ya ada hadis yang mengatakan kalau lupa makan boleh dilanjutkan. Ini dilanjutkan puasanya ya, bukan dilanjutkan makannya. Kemudian bersetubuh dengan bersetubuh antara suami istri, tapi di sini benar dengan suami istri, masih anak-anak ya. Jadi nanti kalau sedang punya istri atau punya suami, ketika puasa nggak boleh ya siang-siang bersetubuh. Kalau malam Pak. Kalau malam boleh. Gimana? Kalau malam. Kalau malam boleh. Kalau siang-siang nggak boleh. Jadi ditahan cuma setengah hari. Masa nggak betah? Kok? Dibuka. Kok apa? Jadi jika ini melanggar ini ada hukumannya, yaitu denda, memerdekakan budak. Tapi kalau zaman sekarang udah nggak ada budak, jadi gantinya berpuasa berturut-turut dalam waktu 2 bulan. Jika tidak mampu, nah ini ada lagi, jika tidak mampu memberi makan fakir miskin selama 60 hari. Salah, memberi makan fakir miskin 60 orang. Kemudian apa ya? Biasanya ini anak-anak muda ini sudah pada dewasa. Jadi kalau ketika puasa apa ya? Mengeluarkan mani dengan sengaja ini juga batal, nggak boleh. Nah ini ilmu loh. Kemudian muntah dengan sengaja ini nggak boleh ya. Gimana contohnya muntah dengan sengaja? Sogok. Nggak gini kan? Yang muntah dengan sengaja itu, yang muntah dengan sengaja biar nggak puasa biasanya anak-anak ini. Mabuk ini nggak boleh. Puasa siang-siang mabuk, siang malam-malam juga nggak boleh mabuk. Mabuk kendaraan Pak. Ini mabuk kan? Mabuk komer, ya mabuk komer. Kan komer nggak boleh haram. Kemudian murtad, ini murtad juga otomatis nggak boleh. Kemudian ketika puasa nih untuk yang akhwat ini, ketika puasa terus kemudian keluar haid ini juga batal. Bisa dipahami? Bisa Pak. Jadi setelah ini semuanya nggak boleh nggak belajar. Habis ini belajar semua. Biar nggak lupa ya. Jadi ilmu agama ini sangat penting. Jadi ilmu agama ini beda sama informatika. Ilmu agama ini nanti kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari ya, biar tahu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, Tidak Pak. atau mungkin ada yang bisa menambahi. Tidak Pak. Tidak. Ini tidak paham apa tidak? Harus paham ya. Paham. Ini minggu depan saya tanya harus ada yang bisa. Nggak kayak Mas Amin tadi. Tadi Mas Amin bisa. Mas Rizky tidak bisa. Besok minggu depan belajar ya. Tanya lagi harus bisa. Jangan cuma main game aja. Tak ajak bayuan nanti nggak bisa. Iya Pak. Baik. Ya itu tadi materi tentang puasa Ramadan. Kita sudah belajar nggak boleh mokel. Nanti mokel gimana hukumnya mengganti puasa yang dibatalkan dengan sengaja? Ada mungkin pendapat apa gitu? Mas Gasa?
Ganti puasanya pas Ramadan boleh nggak Pak? Nggak boleh toh. Gimana kamu? Mungkal itu dosanya besar loh, nggak boleh mungkal. Kan sudah balik semua, ya. Sudah bisa pacaran masa Bisa puasanya mungkal. Ya mungkin itu materi hari ini tentang puasa Ramadan. Mungkin puasa Ramadan bulan depan harus puasa semua ya, yang cocok, yang entah yang belum bayar, yang jajan yang dibayar ya. Diperhatikan apa saja yang membatalkan puasa dan rukun syaratnya. Jadi ibadah kan cuma salah-salah ya. Ya Pak. Ini benar nggak ada yang ditanyakan? Bapak-bapak biasanya tanya loh. Gak ada Pak. Ya, berarti saya harap sudah paham semua materi tentang puasa Ramadan ya. Udah lagi lebaran apa? Lebaran haji atau kurban. Gak ada budaya sebenarnya. Gak apa-apa ini dari enjoy aja. Wes lo, kesuman. Baik, cukup sekian Setengah dari jam. saya sebagai pengajar ilmu fikih. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian akhir kata. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling seru ini. Setengah jam. Asli kan? Orang, orang ribet. Oh, gila.